Jadi seperti biasa ya teman-teman, nanti aku presentasi dulu, terus nanti di belakang kita tanya jawab. Hari ini lebih banyak lihat chart sih, kayak teorinya cuma dikit lah, nggak seru juga teori ngapain. Oke, jadi ayo kita mulai. Tema malam ini tuh tentang analisa saham anti pom-pom. Kenapa aku pilih tema ini? Karena sebenarnya kita tuh sering banget kan dapat rekomendasi saham, baik minta maupun nggak minta, mau ikut yang kayak berbayar gitu ataupun enggak. Itu pasti sering denger yang kayak, ini bagus, itu bagus gitu. Jadi di edukasi kali ini aku tuh pengen kayak ngasih ide. Sebenarnya kalau kita dapat misalnya ide suatu saham lah entah dari mana, apa sih yang harus kita cek supaya kita tuh nggak kena pom-pom gitu. Jadi jangan kayak dengar ada hype tertentu di market terus kita langsung ikut aja nyemplung gitu. Ya, menurut saya sih 3 hal yang perlu dicek tuh sebenarnya cuma 2 sih. Nanti yang ketiganya kita kayak bikin plan gitu. Tapi intinya beberapa step yang mau aku share ini menurut aku sih sangat membantu ya untuk aku pribadi untuk ngecek apakah saham ini worth it nggak sih buat diambil. Jadi gitu deh, langsung aja kita mulai. Ada 3 hal yang harus kita analisa ya. Yang pertama itu likuiditas saham. Likuiditasnya itu apa? Likuiditas itu sebenarnya seberapa sering saham itu ditransaksikan di market. Kenapa likuiditas itu penting? Likuiditas itu penting soalnya kalau intinya sih gini loh, biar kalau kita transaksi itu ada lawannya, gampangnya begitulah. Kalau kita sering dengar kayak kayak misalnya ada yang itu tuh saham zombie loh, atau misalnya saham zombinya hidup lagi gitu. Itu karena biasanya itu merefer kepada saham yang likuiditasnya jelek. Saham yang likuiditasnya itu jelek, yang jadi masalah itu kadang kalau kita udah cuan pun kita nggak bisa jual karena nggak ada lawannya gitu. Apalagi kalau kita mau cut loss. Terus dia sering banyak bermasalah lah. Dan sebenarnya ngecek likuiditas saham ini nggak terlalu sulit. Nanti aku ajarin caranya ngelihat di grafik. Itu sebenarnya cukup kelihatan lah cukup mudah gitu. Jadi itu yang pertama ya, likuiditas saham. Terus yang kedua kita cek posisi harga saham. Yang pertama itu cek tren harga. Ini sekilas dulu aku kasih karena sebenarnya nanti kita bakal cek ini lebih ke grafiknya gitu. Nanti aku kasih lihat sebenarnya kira-kira tuh meraba-rabanya di grafik tuh gimana gitu. Karena kalau cuma ngeliat kayak gini kan cuma kayak teori doang terus gimanain gitu, biasanya pada ngantuk dan nggak worth it juga kalau menurut saya. Jadi ini sekilas aja dulu, aku cepet-cepet aja. Yang kedua yang dilihat itu adalah cek harga dekat atau jauh dari moving average. Pelan-pelan ya aku jelasin ya. Moving average itu sebenarnya adalah kan kalau kita harfiahnya rata-rata yang bergerak gitu kan, itu sebenarnya adalah garis di grafik yang menunjukkan rata-rata harga sebuah saham berdasarkan periode tertentu. Nah, itu kenapa moving average ini penting untuk dilihat gitu. Karena biasanya harga kalau sudah jauh dari moving average-nya, dia bakal balik ke moving average. Karena balik lagi moving average itu adalah rata-rata. Jadi secara berdasarkan kumpulan banyaknya data pergerakan harga di market, harga itu selalu mendekati ke nilai tertentu. Itu kenapa ada moving average gitu. Jadi itu kayak kalau saya ngelihatnya kayak ini loh, kayak medan magnet gitu loh. Jadi dia kayak magnet udah jauh-jauh juga nanti balik lagi ke kutubnya kan gitu. Nah itu kira-kira kayak begitu. Kenapa moving average itu penting dan menurut saya ini adalah ibu dari semua indikator yang ada di market. Menurut saya pribadi sih kalau kita sudah bisa memahami moving average gitu dan bisa kayak membaca sebenarnya gimana sih mengartikan pergerakan moving average terhadap kita punya plan gitu, itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk paling tidak membentengi kita dari terombang-ambingkan dengan pergerakan harga yang ada di market. Nah, yang ketiga itu adalah buat plan sendiri. Karena sebenarnya balik lagi saya nggak masalah sih sebenarnya dapat inspirasi saham dari mana, nggak perlu kayak biasanya ada yang dulu waktu awal saya mulai belajar tuh ada yang terjebak dengan, Mbak, algoritmanya gimana ya biar keren, biar kita bisa mendeteksi duluan pergerakan di market, bla bla. Itu sih terus terang kalau menurut saya ya dalam tanda kutip bullshit lah ya, kecuali orangnya mau jual robot gitu. Biasanya sih ujung-ujungnya yang ngomong-ngomong begitu tuh ujung-ujungnya jual robot gitu. Karena sebenarnya kita nggak perlu alat kayak terlalu canggih untuk mendeteksi apa sih yang bakal bergerak duluan gitu. Karena pasti kita tuh kalah, kita kan retail gitu ya. Jadi lebih kayak gimana sih melihat pergerakan yang ada di market, gimana bikin planning buat kita sendiri gitu. Nah, kalau kita ngomongin trading plan, jadi saya lebih suka tuh kadang kalau misalnya kita dapat inspirasi nih mau beli saham tertentu, dapat rekomendasi tertentu. Itu biasanya kalau pada saat mau direkomendasikan, biasanya sih entry point-nya tidak bagus gitu. Kenapa orang selalu bilang yang aduh gua kena pom-pom habis beli malah turun, atau si X sudah masuk duluan loh makanya dia pom-pom saham ini gitu.
Itu jadi sebenarnya mungkin kadang bukan sahamnya yang jelek gitu loh, tapi poin waktunya ketika kita masuk tuh salah. Karena pada saat dia wait, ini Pak Edi Resen. Oke. Di chat aja ya teman-teman kalau misalnya mau nanya apa gitu. Nanti aku akan ngecek chatnya berkala gitu, secara berkala. Nah, terus apalagi tadi? Aku sampai mana tadi? Oh ya, trading plan. Jadi bisa kita itu bikin dapat inspirasi saham terus kita lihat oh kayaknya sahamnya bagus nih. Saya mau masuk gitu. Itu baru kita lalu bikin plan sendiri. Jadi bisa jadi kita pada saat beli itu sahamnya lagi nggak diomongin gitu. Itu seringnya saya lebih menyarankan seperti itu. Dan trading plan itu yang dibutuhkan tentunya ada entry point, level stop loss, level HAP-nya level take profit sama positioning sizing. Position sizing itu intinya kita belinya berapa gitu, gampangnya begitu. Nah, position sizing ya, nanti kita belajar bikin plan juga iseng-iseng malam ini. Jadi kita langsung aja ke contohnya gitu ya, yang kita mau lihat grafiknya. Itu ada 5 saham sih. Ini jadi ceritanya 5 saham ini aku pilih, aku kayak ada grup, ya bukan ngasih pom-poman sih, cuma kayak dia sering kayak ngasih rekomendasi gitu. Ini aku mau kayak ngasih contoh aja, misalnya kita baca di Telegram nih, kayak di Telegram XYZ katanya saham bla 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 bagus, itu ngeceknya gimana gitu. Nah, itu ceritanya mau kita praktekin biar buat seru-seru aja gitu. Karena nanti biasanya sih yang lebih seru tuh ngelihat di marketnya gitu kan. Nah, kita mulai aja yuk dari yang pertama. Aku biasa pakai chart Nexus kan. Nah, kita lihat kuas ya. Nah, ini adalah kuas. Grafiknya kira-kira begini. Menurut teman-teman apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini gitu? Karena aku dulu waktu awal belajar saham itu paling senang melihat kalau dikasih paparan gini loh, misalnya dikasih saham gitu, grafik, terus si presenternya tuh menceritakan bagaimana informasi apa yang bisa dia ambil dari grafik tersebut, karena itu ngajarin kita untuk oh berarti pola pikirnya begitu gitu. Kenapa aku paling senang kalau edukasi pasti ada ngeliat sama kayak begini, itu menurut saya ini yang paling penting lebih dari kayak oh indikator ini itu apa segala macam gitu, karena yang lebih penting adalah gimana kita mengambil informasi dari grafik yang ada. Kita mulai dari kuas ini gitu. Kuas ini kalau kita lihat ini kan saham baru banget ya, lihat grafiknya cuma ada dari bulan November. Itu berarti apa? Itu berarti dia baru IPO kan? Ini baru dikit banget grafiknya. Kalau grafik masih dikit begini, saya terus terang at least 1 tahun lah, saya biasanya tuh baru 1 tahun dari IPO, menurut saya baru saham itu bisa dianalisa secara technical analysis. Karena kalau habis IPO itu seperti yang sudah sering saya bilang, itu datanya tuh kurang gitu loh. Kayak misalnya ini nih, kita let's say moving average-nya nih ya, kita lihat rata-rata 20 harinya. Itu baru begini, ini tidak merepresentasikan apa-apa ya kalau menurut saya. Karena dia cuma ngasih ini rata-rata aja gitu. Tapi gimana ya ngomong ya, datanya tuh kurang banyak gitu. Jadi kalau saya lebih menyarankan kalau belum 1 tahun dan kita mau trading berdasarkan technical analysis gitu, itu kalau menurut saya di skip aja karena menurut saya tidak worth it dengan resiko yang kita tanggung gitu loh. Jadi ngapain sih harus ngotot-ngotot ke saham IPO yang datanya kurang kalau ada saham lain yang udah lama di market dan harganya tuh sudah ada banyak gitu ya datanya, sehingga kita bisa menganalisa lebih lanjut. Nah, ini aku cuma mau ngasih lihat kalau grafiknya kayak begini nih, cuma kayak begini doang, ini berarti dia baru IPO dan baiknya di skip aja karena kita datanya kurang. Tadi contoh selanjutnya misalnya JMAS. Nah, kalau kita lihat grafik, kalau saya pribadi itu selalu ngelihat paling tidak tuh 1 tahun terakhir. Jadi kan ada ya, sering nggak kalian lihat kayak orang bagi itu tuh baginya begini, ini berdasarkan ini lalu kita beli di harga sekian gitu. Itu sebenarnya ini pendapat pribadi ya gitu. Kalau grafiknya itu terlalu di zoom, itu dalam tanda kutip nggak ada gunanya kalau menurut saya, karena grafik itu fungsinya kayak kita baca Gmaps. Bayangin kalau kita pegang Gmaps itu di zoom aja, misal kayak saya di Kalibata City itu di zoom sampai Jakarta tuh cuma kelihatannya Kalibata City-nya doang.
Terus karena di depan jalan saya itu macet, maka saya bilang Jakarta macet hari ini gitu. Itu padahal mungkin di jalan yang lain Jakarta is oke gitu, karena yang Kalibata City itu ibaratnya cuma sekian persen dari besarnya Jakarta. Nah, grafik yang terlalu di zoom itu kira-kira kayak kita ngezoom di Kalibata City gitu. Kita bisa bilang ini uptrend kayak ini downtrend kayak, kalau misalnya cuma kayak ini mungkin berapa ya, cuma kayak 3 bulan terakhir, menurut saya itu tidak merepresentasikan apa-apa gitu loh. Jadi saya lebih suka ngelihat dia paling tidak tuh 1 tahun. 1 tahun kan kayak 300 bar ya gitu. Nah itu lebih enak buat dilihat. Nah sekarang bagaimana mengartikan moving average gitu. Moving average yang kayak begini nih, pokoknya moving average itu kalau amburadul kayak begini, itu berarti dia sideways. Gampangnya begitu, kan ada 3 tren ya di market itu, sideways, uptrend, sama downtrend. Itu kadang kalau melihat telanjang gitu, maksudnya nggak ada indikatornya, itu orang bingung tuh apa sih mbak, coret-coret nggak jelas, saya nggak ngerti gitu. Tapi paling gampang itu ngeliat moving average. Karena dia sudah merepresentasikan rata-rata tadi kan. Ini yang hijau adalah, lihat di ujung sini, kiri. Rata-rata 20 hari, yang biru rata-rata 50 hari, yang merah rata-rata 100 hari. Ini kan kalau kita lihat tidak kemana-mana ya grafiknya. Itu berarti dia sideways. Itu informasi pertama yang bisa kita lihat. Terus tadi aku ngajarin ini kan, likuiditas gitu. Gimana sih ngelihat likuiditas sebuah saham dari grafiknya. Kalau kita lihat terlalu kayak begini nih, burek-burek kayak begini, itu biasanya pergerakannya tidak baik. Tidak baik maksudnya, jadi dia tuh kasar gitu loh. Kalau kita lihat kalau kita lihat setiap barnya, dia tuh naik aja, terus tahu-tahu turunnya nggak sopan gini kan, ke atas terus ke bawah, ke atas terus ke bawah, nggak jelas banget sih. Nggak, tapi nggak, lihat ini deh grafik. Jadi memang lihat grafik tuh harus latihan ya, terus terang. Ini sedikit tips kalau teman-teman mau belajar melihat grafik gitu ya. Itu adalah gini, bikin watch list, terus misalnya LQ45, masukin semuanya. Ini paling gampang itu LQ45, karena itu paling apa ya, menurut saya itu paling mudah untuk dilihat, untuk latihan tuh paling enak. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa lihat grafik, teman-teman bisa ngeliat, kalau ngeliat grafik, oh ini nggak liquid nih, harganya naiknya nggak enak, itu kelihatan. Tapi harus latihan, sorry ngomong, itu harus latihan parah. Jadi dulu saya latihannya, saya bikin watchlist, isinya LQ45. Setiap hari closing market jam 6 sampai jam 7 saya buka satu-satu itu grafiknya. Saya cuma bilang itu uptrend, downtrend, atau sideways. Itu aja latihan. Itu terus terang dari nggak ngerti apa-apa ya, grafik kan kalau mungkin teman-teman yang tidak familiar kan cuma kotak-kotak gini, ini lihat apa, coba sampai bingung. Itu dipaksain aja terus terang. Dipaksain aja sampai itu, jadi kita tuh makin lama makin sering lihat grafik, makin bisa, makin banyak lah informasi yang bisa kita korek gitu loh. Nah, makanya kalau ini aku kasih contoh aja gitu kan. Nah, ini kalau ternyata 1 tahun kadang juga nggak terlalu kelihatan gitu, makanya saya sering geser ke samping. Nah, ini teman-teman lihat, kalau banyak titik-titik begini, itu berarti dalam 1 hari harga tidak bergerak. Atau kalau nge-gap gini, lihat dia ada kosongan, misalnya ini nih, triple 2, tahu-tahu besoknya ada di 209 dan itu nggak kemana-mana kan, grafiknya kecil begini, cuma titik. Itu berarti grafiknya itu berarti pergerakan harga tidak liquid. Gitu, itu paling gampang lihat likuiditas sebuah saham tuh begitu. Coba kita geser ke kiri lagi. Nah, ini kan tuh makin nggak sopan. Dia makin nggak rapi gitu loh. Kalau grafiknya sangat nggak rapi kayak begini, ini kalau kosong berarti nggak ada transaksi. Kalau kayak begini berarti kayak dibanting, swing ke bawah. Jadi setiap bar tuh kayak menceritakan pergerakan pada hari itu gitu. Kenapa ada yang bilang juga kan ngelihat grafik itu sebagian dari art, karena memang saya sih percaya itu sebagian dari art. Dan balik lagi, artnya pakai latihan tapi nggak pakai feeling gitu ya, nggak. Jadi itu perpaduan antara pengetahuan technical analysis kita dengan jam terbang kita ngelihat grafik. Nah, ini balik lagi, lihat dia sangat nggak rapi, itu berarti likuiditasnya jelek. Ini likuiditasnya jelek tahun 2020, Desember, November, akhir tahun gitu ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari berbagai paparan ini yang saya kasih? Yang pertama, berarti kan dia nggak liquid. Pertanyaannya, kalau 2020 itu liquid, apa tidak liquid, kenapa sekarang dia heboh gitu kan? Misalnya ada orang rekomendasiin kita lihat, itu kan kita harus nanya gitu. Berarti kan ada orang di dalam yang sengaja membuat ini liquid gitu kan. Logikanya begitu. Kenapa saya tidak suka kalau saham-saham kayak begini? Karena dia nggak sustainable gitu loh, tidak sering dimainkan di market itu. Kalau buat newbie itu sangat berbahaya. Karena sebenarnya bisa, misalnya kita maksa nih, maksa mbak, saya pengen beli mbak.
penasaran lahir batin daripada saya nggak bisa tidur misalnya gitu kan. Misalnya kita paksain nih, oke lah, kita bikin plan nih, support kita bisa bilang di sini kan. Jadi kelemahannya moving average ini teman-teman, kalau dia sideways itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai dalam artian kita nggak bisa bikin plan apa-apa. Kita cuma bisa bilang dari moving average, oh dia sideways. Kalau sideways itu biasanya kita lebih pakai untuk bikin plan itu support yang horizontal. Jadi support horizontal, misalnya kita tarik area di sini 160, katakan supportnya di situ. Berarti kan ini di support ya. Misalnya kita mau bikin ini nih Mbak, misalnya planningnya saya beli di sini, cut loss-nya di bawah ini nih. Ini kan berapa? 158 gitu ya. Oke lah, saya cut loss di bawah 150 misalnya gitu. Terus nanti take profit-nya ke sini gitu misalnya. Ini 18%, oke lah 16%, mungkin di sekitar sini lah. Nanti take profit-nya di 195, misalnya begitu. Bikin planningnya. Boleh. Tapi ingat karena tadi likuiditasnya jelek gitu loh. Ini kalau misalnya dia ke bawah, itu jangan ragu-ragu ya harus cut loss. Kenapa saya nggak pernah nyaranin yang saham-saham tidak liquid itu kepada para newbie? Karena biasanya kalau udah turun itu dia ragu-ragu untuk cut loss. Tapi sayang Mbak gitu. Dia tidak biasanya newbie itu kurang bisa mempertimbangkan bahwa tapi ini kalau nyangkut masalah loh. Karena saham ini tuh sebenarnya likuiditasnya jelek, cuma lagi digerakin. Saya ceritanya kan mau ikut nimbrung nih karena lagi hype gitu kan. Ketika misalnya analisanya salah, itu harus cut loss ya gitu. Karena likuiditasnya jelek. Oh, saham yang likuiditasnya bagus LQ45 nggak cut loss saja bisa masalah. Ya kan? Jadi apalagi kalau dia likuiditasnya jelek. Kenapa saya selalu kalau kayak begini nanya, saya selalu bilang udahlah nggak usah belilah, beli aja yang lain gitu. Karena biasanya pada prakteknya dari mungkin saya udah ngadepin kayak 500 nasabah, itu pasti permasalahannya adalah Mbak ada orang ngomong ABC ini saya ikut sekarang saya nyangkut dan nggak bisa keluar, atau itu sahamnya sekarang tidur, duit saya ada sekian di situ dan itu harus diapain ya. Biasanya mereka nanya kalau sudah sampai ke stage seperti itu, karena pada saat masuk tidak mengikuti kayak nggak lihat apa yang saya coba sampaikan di edukasi kali ini. Nah, kita coba lihat next contohnya, MTPS. MTPS, oke, hari ini heboh guys. Kita lihat 1 tahun coba. Oke, tuh lihat kan sebelah kiri. Jadi kalau lagi di kalau lagi di pom-pom tuh biasanya kayak saham waras nih. Nih lihat, kalau kita ngelihat nge-zoom begini itu kayak kita ngelihat Kalibata City tadi kayak baik-baik aja dia Mbak. Tuh lihat tuh rame tuh Mbak. Tuh kan kadang cuan Mbak kesini Mbak, tuh lihat 220. Sekarang lagi di 110. Wow, potensi 100%. Biasanya kita halunya begitu gitu kan, ngayalnya gitu. Sayangnya saham tidak seindah itu. Makanya saya sering bilang ngelihatnya coba ke kiri dilihat track recordnya. Track record saham itu sangat penting gitu untuk sebenarnya bukan ya, kalau saya pribadi sih selalu kalau nggak liquid saya males gitu ya, karena nyepet-nyepetin mata lah pokoknya saya males. Tapi kadang ada yang penasaran gitu kan. Jadi biar tahu aja kalau nggak liquid itu belinya sedikit ya, jangan nafsu lah intinya begitu. Dan kalau tidak liquid begini balik tadi harus berani cut loss kayak gitu nih, lihat. Dia amburadul gini kan, banyak titik-titiknya, banyak yang kosong, ngegap ke bawah. Dia kalau ngegap nggak sopan gitu nih, lihat hari ini. Penutupan 439, lalu besoknya tiba-tiba 408 dan dia diem aja. Itu namanya saham yang nggak sopan. Saham-saham yang nggak sopan dan tidak berperi kesahaman begini, ini baiknya dihindari saja teman-teman, karena nanti sakit kepala. Gitu. Itu tadi kan ngelihat likuiditas itu udah kelihatan banget likuiditasnya itu jelek. Nah, sekarang udah deh, saya tadi udah lihat sih semuanya. Ini yang ke belakang kita pure ya abis ini. Sepertinya lebih menarik buat dibahas. Saya mau nerangin moving average-nya juga. Tadi kan saya udah nerangin kalau sideways gimana. Nah, ini saya mau nerangin kalau dia bertren, menunjukkan tren tuh bagaimana gitu. Nah, ini balik lagi kita lihat likuiditasnya. Yang pertama. Nih, tuh kan dia likuiditasnya juga sebenarnya jelek juga gitu. Karena pure ini juga kan dari tahun kemarin emang banyak yang ngepom-pom ya. Tapi kalau kita lihat skip lagi ke belakang nih, waktu dia belum terlalu heboh di pom-pom tuh dia juga jelek likuiditasnya. Tapi oke lah. Misalnya, ya masa semua likuiditasnya jelek Mbak, kita nggak belajar apa-apa dong malam ini. Gitu. Jadi kita hajar aja. Ini saya mau nerangin moving average-nya. Tadi kan yang sideways sudah, sekarang kita lihat bagaimana sebuah moving average itu menunjukkan kalau harga sedang uptrend. Dua hal yang perlu, satu hal mungkin. Jadi moving average itu lagging indikator ya. Jadi kejadian dulu di market
baru ketahuan moving average-nya gitu. Jadi dia memang ya karena rata-rata kan jebret dulu di market sudah kejadian dia baru, jadi selalu telat gitu. Itu satu hal yang harus diingat. Nah, moving average itu menunjukkan dia uptrend kalau posisinya seperti ini nih. Moving average hijau di atas moving average yang kecil tuh di atas moving average yang besar. Ini kan yang hijau 20, 50, 100. Jadi dia mangap ke atas gitu loh. Nah, ini namanya uptrend. Kalau downtrend, dia kebalik. Yang hijau ada di bawah. Kira-kira begini. Nah, itu moving average tuh memperlihatkannya begitu. Sebuah saham itu uptrend atau downtrend. Dan itu juga dilihat lagi berapa lama gitu sebuah tren akan bertahan. Makin dia gapnya makin besar kayak begini, itu berarti, wait, kelihatan nggak sih? Kita dulu. Nih, maksud saya ini loh, gap antar ininya makin besar, itu berarti trennya makin kuat. Kalau dia, nah ini kalau cuma kayak begini, kecil-kecil begini, itu kan berarti dia masih antara sideways gitu loh. Jadi kalau terlalu kecil begitu, dia kayak ngumpul jadi satu moving average-nya. Nah itu ketika itulah dia nggak bisa dipakai sebagai analisa. Nah kita tuh tentunya mau beli saham yang gimana sih? Kita mau beli saham kan yang mau naik ya, logikanya begitu. Jadi belilah saham yang kalau bisa lagi strong uptrend. Itu yang paling gampang gitu. Kalau strong uptrend itu misalnya kayak begini gitu. Tapi jangan lagi di sini dibeli ya. Kadang ada yang, Mbak lagi strong uptrend, Mbak lihat moving average kayak gitu, Mbak hajar gitu. Itu tidak begitu gitu. Jadi maksudnya kan baik lagi kalau dia terlalu jauh dari moving average, misalnya posisi di sini 362. Moving average-nya kan masih di bawah ya 283. Itu kalau kita hajar di sini, ya kalau penasaran sih biasanya newbie itu sulit di ini gitu ya, panas gitu kan kalau lagi aduh Mbak naik masa saya nggak beli. Intinya harus berani cut loss saja. Kalau kita tipenya masih gegabah begitu, kenapa position sizing gitu. Jadi belinya berapa itu sangat penting. Karena kalau misalnya udah kayak begini belinya all in, udah gitu nggak berani cut loss lagi. Nah itu mah udahlah. Yang sering bikin masalah kan begitu. Nah ini jadi kalau lagi uptrend begini, oh nanti abis ini ada contoh yang uptrend, nanti ada contoh uptrendnya beli gimana. Ini kita lagi beli misalnya, ini kan sebenarnya kayak pure nih, ceritanya kita mau beli pure. Tadi Mbak Dian sempat nanya, nanti bahas zinc, oke Pak, nanti dibahas ya Pak. Kita abis ini selesai kok, bentar. Tadi Mas Widodo Ding tadi nanya tips entry yang baik gimana. Nah ini kita bahas sedikit gitu ya. Jadi kita tuh kan mau beli saham yang naik. Saham naik tuh kalau apa sih? Kalau lagi uptrend atau kalau kena support gitu kan. Nah itu kalau lagi kayak begini nih. Kalau dari moving average-nya kita bisa simpulkan apa? Dia downtrend kan? Ya yang hijau di bawah, yang kecil di bawah gitu. Dia mangap lagi. Makin dia ngegap begini, mangap begini, itu berarti makin kuat trennya. Jadi sebenarnya secara tren dia downtrend kan. Itu satu yang harus kita ingat. Berarti kalau kita mau beli gimana Mbak? Kalau bisa sih nggak usah dibeli. Tapi biasanya kalau disebut orang kita tuh penasaran gitu kan. Kali mantul Mbak, kali mantul. Karena di sini ada support gitu. Area sini kan support nih. Oke lah. Jadi support itu makin sering diuji dia makin kuat. Soalnya kalau ini kan berarti diuji 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita mau beli support ini pada pengujian ketiga, ceritanya begitu, di area 78. Nah, ceritanya misalnya planningnya begitu. Gimana sih bikin entry point yang baik? Kalau misalnya kita mau beli nih di sini. Sebenarnya entry point yang baik itu, ya satu dekat support, Pak. Terus kedua, dekat support atau dekat moving average. Jangan beli tuh yang tadi saya bilang itu yang lagi overstretch. Misalnya tadi tuh mana sih? Nih, misalnya beli di sini. Itu jangan ya. Pokoknya kalau dia jauh dari moving average, nongol sendirian begini, ini harus takut. Walaupun kenyataannya di market biasanya orang tuh paling semangat beli kalau begini. Takut ketinggalan, takut besok hilang gitu kan. Itu santai aja, karena saham tuh pasti turun kok, santai aja gitu. Daripada beli nyangkut gitu kan. Biasanya ya kalau naik lagi gimana Mbak? Ya sekarang pertanyaannya coba dibalik, kalau turun gimana Pak gitu. Nah itu gitu ngeliatnya paling nggak tuh dekat support dan dekat moving average. Kayak ini kan oke lah dekat supportnya. Oh ya nanti kalau misalnya putus balik ke link yang tadi aja ya. Saya stay di link ini. Oke, balik lagi misalnya kita mau bikin plan nih.
Oke deh, aku mau beli di sini misalnya. Aduh, ini jelek kali di Zoom. Saking kecilnya nggak kelihatan. Ya udah, misalnya paksain aja di sini nih. Misalnya berapa? Oh, 3. Oke, 4%. Misalnya kita beli di 77. 77 terus cut loss-nya misalnya ini kan bawahnya berapa nih? High, low. Lihat low di sini ya. Jadi ini balik lagi belajar grafik itu memang harus pakai waktu gitu. Jadi aku harap sih kayak kalau kita sering lihat kayak gini makin bisa logika berpikirnya begitu. Misalnya low-nya 76 ya, aku low-nya di bawah 70 deh, misalnya cut loss-nya 69 gitu. Jadi jangan cut loss tuh jangan mepet-mepet banget ya, misalnya 76 kenapa sering bilang itu digoda bandar tuh dikenain ke support terus kena lagi itu karena sebenarnya kita terlalu mepet gitu cut loss-nya. Nah, itu kalau bisa dikasih spare untuk ruang pergerakan harga jangan terlalu mepet. Misalnya di sini belinya terus karena saya kan harusnya 2 kali risk kan ininya take profitnya. Misalnya di sinilah take profitnya di misal area 84. Misal planningnya begitu. Itu harus diingat satu dia lagi downtrend. Jadi sebelum apa ya sebelum beli itu kita sudah tahu gitu loh resikonya. Ini lagi downtrend. Tapi saya gatel pengen beli. Saya bikin planning, belinya di 77, cut loss-nya di 69 misalnya, terus take profit-nya di 88. Tapi lagi downtrend. Maksudnya gimana? Itu kalau turun, Pak, itu di cut loss ya. Jangan berharap mbak kali naik lagi. Enggak, ingat kita harus tahu itu lagi downtrend. Jadi kita tuh maksa. Kenapa saya sih lebih menyarankan beli yang uptrend, terutama untuk pemula gitu kan. Karena biasanya itu kayak lebih apa ya, ya lebih mudah aja untuk cuannya gitu loh. Tapi biasanya kan baik lagi gatel, makanya ini saya kasih. Jadi gitu loh, ngelihat likuiditas dan ngelihat moving average kita bisa ngukur kira-kira ini resikonya semana gitu. Kalau kita tahu itu lagi downtrend, jangan dipaksain nanti saya tungguin mbak kalau turun, bismillah moga-moga naik lagi. Itu repotnya bisa nunggu lama. Nanti akhirnya stres, nyangkut semua. Nah itu begitu. Next kita coba lihat BCIP. Nah, BCIP aku udah lihat soalnya dia lagi uptrend gitu. Ini buat contoh yang uptrend. Dari tadi kan kita bikin plan-plannya yang lagi sideways gitu kan. Kita beli dekat support. Nah, ini kita lihat coba BCIP. BCIP likuiditasnya gimana? Tuh, kelihatan kan? Kelihatan? Tuh, kalau yang likuiditasnya jelek tuh gini. Nggak sopan gini loh. Saya terus terang, kalau saham kayak begini, saya sebenarnya itu udah main skip aja. Bodoh amat dia mau kemana hari ini. Karena kalau ada apa-apa tuh menurut saya nggak worth it. Dan biasanya berdasarkan pengalaman, saham-saham yang kayak begini, itu kenapa bisa kayak dimainin tiba-tiba bangkit dari kubur begini kan? Itu karena size-nya kan kecil ya. Market value-nya tuh kecil di market. Sehingga katakanlah misalnya orang punya 10 miliar, mungkin 20 miliar ya, saya bukan bandar lah ya, nggak tahu value-nya sebenarnya berapa yang dibutuhkan untuk kayak goreng saham, tapi intinya dengan jumlah uang tertentu tuh pihak-pihak tertentu bisa memainkan pergerakan harga gitu. Kenapa saya males sama saham-saham kayak begini? Kita masuk juga nggak bisa banyak. Jadi kayak nyepet-nyepetin mata gitu loh Bapak Ibu yang kayak udah sahamnya jelek, kalau turun harus cut loss, di belakangnya isinya zombie, udah gitu saya yang masuk nggak bisa banyak lagi. Urusan banget kan gitu loh. Kenapa kita nggak nunggu atau mencari perusahaan yang likuiditasnya bagus, market value-nya besar, sehingga kita bisa taruh uang agak banyak dan lebih berkualitas lah gitu loh transaksinya daripada ngurusin saham-saham yang bulukan kayak begini. Saya males banget lihat grafik-grafik kayak gitu. Carut marut nggak jelas begitu. Tapi oke lah, kan kita gatel mbak, gimana sih? Nah, nah ini lihat ya teorinya kalau lagi kan tadi saya udah bilang kan kalau lagi kayak begini berarti dia uptrend. Belinya tuh jangan di sini ya Bapak Ibu atau misalnya di sini nih. Wah ini mbak uptrend mbak breakout hari ini ayo beli loncat gitu kan. Ini kalau ada saham breakout itu biasanya kan heboh ya di market breakout gitu atau all time high atau apa itu hati-hati ya Bapak Ibu kalau sudah breakout atau all time high itu dilihat dulu jangan main nyemplung aja dilihat dulu balik lagi posisinya sama moving average sih jauh nggak kalau jauh itu ditunggu tapi mbak naik lagi lihat ini mbak 93 dia naik mbak ke 133 saya tuh ketinggalan kereta ya dengan saham misal itu memang resiko yang harus dibayar terus terang aja gitu jadi ya sampai sekarang saya juga masih sering kesel gitu tapi kalau udah sering nyangkut, udah sering cut loss, terus udah sering sakit perut gitu ya, karena kebanyakan cut loss gitu, itu nanti akhirnya
biasanya orang tuh kalau sudah dalam tanda kutip berpengalaman, sudah ngalamin beberapa kali cut loss, dia lebih baik ketinggalan momen nunggu dan ternyata misalnya ya nggak ada momen ketinggalan gitu ya, to the moon gitu kan, bahasanya tiba-tiba drodot aja gitu to the moon, terus kita nggak dapet gitu, itu ya udahlah gitu loh, daripada misalnya beli di sini 132 panas, terus dibeli dihajar, ternyata sekarang 92, terus nanti curhat deh ke saya, Mbak nyangkut gimana nih, dijual apa di cut loss ya gitu. Bayangin kalau nyangkut di sini Pak, kalau Bapak Ibu, kalau misalnya beli di sini, jenengan tuh mau cut loss di mana coba? Cut loss tuh kan di bawah support ya, ini supportnya mana? Lah, supportnya begini. Entar wait, ini kebalik, harus minus. Wait, nah, biar seru. Nih. Coba bayangin cut loss-nya. Wow, supportnya ada di mana coba? Waktu ini di sini kan ini nggak kelihatan nih. Jadi harus dilihat posisinya. Begini kan, nggak kelihatan toh supportnya di mana. Terus supportnya di sini. Loh. Ya 50% kan. Kenapa kalau saham gorengan nyangkut 50% itu biasa. Soalnya begini, kita belinya bahasa kerennya itu overstretch gitu. Jadi kalau karet itu kan bisa ditarik-tarik itu kan. Ini tuh harga ketarik jauh dari moving average-nya dan nanti dia akan balik lagi. Iya gitu Mbak, balik lagi. Lah, kan balik lagi dia. Nah, kalau lagi uptrend begini, kita itu belinya kalau dia udah begini nih, udah bolak-balik begini, itu berarti dia membentuk support gitu loh di sini. Oh, kayaknya harganya betah nih jalan-jalan di sini. Jadi jangan apa seringnya gini, ya tuh Mbak, udah di situ Mbak, misalnya misalnya gini, tuh Mbak udah di situ Mbak, udah di situ. Itu memang balik lagi kenapa kita tuh harus sabar gitu. Karena memang nunggunya tuh lama gitu loh. Kayak ini kan udah nunggu ini seminggu lebih kan, coba dihitung barnya. Kalau pada prakteknya ketika kita lihat harga di sini terus aduh kata Mbaknya nggak boleh beli, udah deh. Nggak beli ini nunggu satu minggu. Terus ya masih di sini, nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Masih jauh juga dari moving average, terus nunggu lagi. Itu udah 2 minggu loh. Jadi kebayang ya intinya proses berpikirnya yang beneran terjadi di market itu memang kadang sangat mungkin kita kayak 1-2 minggu tuh nggak kemana-mana gitu loh nungguin. Ini saya nggak bicara day trading ya karena saya terus terang tidak melakukan day trading karena nanti lihat grafiknya kayak gini harus yang kayak 10 menit, 15 menit itu saya males banget terus terang. Jadi menurut saya itu tidak apa ya nggak ngaruh-ngaruh banget lah kalau buat belajar analisa tuh pakai daily, monthly, weekly aja dulu gitu. Karena kalau day trading itu ya sudah another level lagi lah kalau menurut saya kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk kayak day trading atau tape trading atau apalah itu kalau bisa ilmu saya yang standar ini dikuasai dulu baru nanti apa next levelnya misalnya beneran mau jadi apalah level scalper yang kayak seperti Sutikna ini itu segala macam itu nanti another level ya jadi ini dikuasain dulu yang cupu-cupu begini nanti abis gitu baru kalau memang tertarik untuk lebih yang high risk gitu ya yang lebih deg-degan gitu lebih bikin mules itu setelah ini jadi kalau ilmu ini aja nggak ngerti moving average masih bingung maunya day trading itu nanti nggak selamat jadi saya sangat concern sama keselamatan para nasabah gitu ya. Kenapa saya lebih senang ngajarin ilmu yang basic-basic dulu. Nah, ini balik lagi. Apa itu ditunggu ya sampai kira-kira mungkin ada kayak 5 bar gitu kelihatan oh harganya muter-muter nih Mbak di sini. Nanti tuh kelihatan kok. Nah, kalau kita nemuin moving average yang lagi uptrend begini itu kita nunggu sampai begini namanya build up. Build up tuh dia kayak lagi nungguin kayak gini loh, kayak orang anak kecil main trampolin tuh loh cetung ke atas gitu kan nanti kan dia di suatu titik dia tuh nunggu gitu kan di bawah nah kita tuh nunggu dia di bawah gitu dengan asumsi kenapa kita nunggu di sini ya balik lagi tadi Mbak entry point yang baik itu bagaimana kita nunggu itu deket support ini kan membentuk support ya let's say di sekitar 90 asumsi kita adalah karena waktu itu beberapa bulan yang lalu di November dia nembus dari 90 uptrend ke atas terus balik lagi sekarang build up di 90 asumsinya dia bisa balik lagi ke sini gitu kenapa orang bilang udah deket support belum kenapa ke atas di bawah support itu asumsinya tuh begitu jadi misalnya kita mau beli di 90 ini lebih dari kurang dari 1 menit kita akan putus jadi siap-siap balik lagi nanti ke link ini oke nah beli di 90 cut loss-nya di 80 lalu take profit-nya di nah ini di mungkin 20% gitu ya balik ke yang tadi jadi bikin tradingnya begitu ya kalau dia uptrend super uptrend begini kita tuh nunggu ke bawah nah paling nggak enak itu kalau kan kayak begini kita biasanya takut ketinggalan kan terus ternyata dia beneran
apa ke atas terus gitu nggak pernah build up begini, itu juga kejadian. Dan itu adalah balik lagi resiko keamanan yang harus kita bayar lah intinya, karena kita berhati-hati itu memang resiko ketinggalan itu selalu ada, dan itu yang harus kita bayar kasarannya gitu. Kira-kira begitu. Ini kita sudah apa 5 contoh tadi ya BCIP yang emang saya mau kasih lihat gitu. Ini apaan sih muter-muter begini, ngeselin deh. Oke, yang mau nanya tadi silakan di chat, nanti aku bahas satu-satu. Tadi apa? Sing ya? Mau minta bahas apa tadi? SINC. Mungkin tolong chat lagi deh yang tadi apa keputuskan ya. Zing, ya zing. Zing. Ini ngeselin deh, kamu pergi dong. Syuk, syuk. Nah, oke. Ayo kita lihat SINC. Salah tik lagi. Oh kan bener. Ini masing bahasa Inggris Anggi. Zing kan belum ada supportnya tuh. Iya nih Pak Edi. Kayak saya ketahuan ya pakai yang gratisan ya. Kayaknya mengesalkan sekali, saya selalu putus. Nanti ini deh. Apa minggu depan pakai yang bayar dah. Modal-modal. Zing, lihat ini. Asik nih teman-teman. Saham bikin mules. Ayo kita lihat. 1 tahun. Ayo kita lihat 1 tahun. 1 tahun lebih nih sudah. Terus kita lihat likuiditasnya. Wing. Ya, oke lah. Tapi sebenarnya saya tahu sih ini ada yang goreng pasti. Sahamnya kayak apa? Grafiknya begitu. Cuma balik lagi jam terbang ya. Memang harus latihan. Oke, tadi Pak Rusli apa pertanyaannya? Nggak ada supportnya. Kan belum ada supportnya tuh. Bapak posisi mau beli atau gimana Pak? Atau udah beli terus nyangkut gitu? Ini harga berapa sih? 85. Sangkut, Bu. Waduh. Nih kita lihat di weekly coba. Oh my god. Ini bad news sih, Pak. Maksudnya dia membuat lower low. Bukan lower low. Kan kalau yang kita sentuh all time high. Kalau ini all time low. Jadi rekor terendah dalam sejarah saham ini, ceritanya begitu kan. Ini kita lihat 3 tahun. Dia jebol di 80 kan, 115. Ini iya kabar buruk sih Pak. Maksudnya karena nggak tahu di mana supportnya gitu ya. Kita nggak tahu mau nggak bisa kira-kiranya. Bad newsnya begitu. Kenapa waktu pada belinya juga di 120. Nah ya, jadi kalau belinya di 120, ini sebenarnya entry point-nya lumayan Pak, nggak jelek-jelek banget. Cuma harusnya memang di cut loss di sini nih, mungkin area 110 gitu ya, atau 105 gitu. Dan gini loh, nggak enaknya beli saham murah tanda kutip ya teman-teman, yang nominalnya kecil gini loh, kayak harga 100, harga 150, 200. Ini tuh turun kayak misal kayak ini deh, bisa Pak Rusli gitu ya, ini monggo saya jadikan contoh gitu. Misal 120, sekarang harga di 80, itu kan sudah turun 40 ya, itu udah 30%. Iya nggak sih? Iya kan ya? Sekitar itu gitu loh. Jadi pergerakan harga sedikit aja, tuh kan 30% tuh ya, kelihatan nggak sih tuh 27,5. Intinya tuh udah pergerakan harga sedikit aja turunnya banyak. Kita biasanya ngelihatnya tuh kalau lagi enak, Mbak beli 100 naik jadi 150 itu udah 50%, Mbak. Cari di mana 50%? Yang jadi masalah kalau dia turun juga kayak begitu Bapak Ibu gitu loh. Kenapa? Terus terang saya tidak terlalu suka dengan saham yang quote and quote gitu ya, tanda kutip terlalu murah seperti ini harganya 200, 100, apalagi sama 50 udah tidur doang gitu kan. Itu karena goyang 1 tik aja tuh. Jadi di saham 1 tik di kita tuh bisa nggak makan sehari ya. Mungkin kalau yang mau diet monggo gitu kan, kayak saya mengecilkan lingkar pinggang biar gak usah beli baju baru gitu, celana baru boleh.
Tapi kalau seriusan mau cari duit itu stres, Pak. Gitu. Jadi lebih baik kalau yang masih nyubi-nyubi mau membeli saham pertamanya atau masih tahun pertama tuh hindarilah saham-saham kayak begini, harga-harga segini. Rasanya sih saya nggak ingat saham yang harga seginian terus bagus gitu ya. Kayaknya paling nggak ya tanda kutip rada mahal sih, mungkin kayak 500 atau 1000 lah paling nggak. Rencana mau nambah, cuma bingung kapan. Nah ini kalau mau nambah ini harus di-consider sih Pak kalau menurut saya. Karena, kalau kan gini ya, kita biasanya cut loss udah dalam, iya sih, cuma kalau kan gini, kalau ditambah itu posisinya kita kadang mikirnya biar biar average-nya turun, Mbak, jadi kalau naik keluarnya lebih gampang gitu kan. Itu kan teorinya ya kalau naik, kalau dia ke 50 gimana? Kalau saya sih, ini cara bodohnya ya, kalau mau nambah, nggak mau cut loss karena alasan sudah dalam, mau nambah, itu kata saya sih nungguin aja ke 50. Daripada kebanyakan ini, kebanyakan nanti kalau dia 50 anginnya gimana gitu lah, lihat lagi. Sorry Pak, ngeri ke 50. Ya habis udah kayak begini, udah tinggal nyampenya doang Pak, udah jalan gitu loh. Kayak kalau bis udah jalan, tinggal ya ini supirnya mau kemana gitu loh. Kalau kita nambah muatan lagi, nanti modalnya kebanyakan di sini nggak worth it. Udah gitu nggak tahu kemana nunggunya lagi. Kalau saya sih nggak berani averaging down untuk saham kayak begini. Gitu. Terus ini Pak Edi bilang, Bu, lihat likuiditas suatu saham bisa lihat di indikator volume lebih praktis. Iya sih, bisa juga dilihat di volume. Betul. Cut loss sudah dalam, aku sambil baca ini ya. Kebaik termasuk nggak sopan ya saat ini harganya di 50, apakah ada potensi naik? Terima kasih Pak Widodo. KBAG. Nah iya Pak, ini juga saham-saham nggak punya sopan santun Pak. Jadi saham-saham nggak punya sopan santun tuh begini ya. Lihat, sering banget kan? Pokoknya kayak gini paling gampang tuh lihat Bumi. Disebut merek aja lah ya, semua orang juga udah tahu. Paling lihat tuh lihat saham Bumi. Pokoknya yang itu kan kelihatan ya amburadul. Pokoknya saham yang grafiknya kayak Bumi itu pasti isinya zombie kayak Bumi. Kayak Bumi. Walaupun ya zombinya beda-beda kan ada banyak zombie ya di market saya juga nggak tahu siapa-siapanya. Tapi pergerakannya tuh akan seperti itu. Gitu. Kelihatan nggak bisa bohong. Nah ini kan sudah di 50. Terus apakah ada kemungkinan naik? Ada Pak. Ntar kalau zombinya berketan dia naik. Kayak Bumi kan. Sebenarnya kalau mau kayak orang kurang kerjaan, itu ya beli Bumi di 50. Terus sudah nungguin 2 tahun gitu. Nggak gerak nanti jual di 100 kalau sabar. Tapi kan begini ya, masa kita investasi mau kayak begitu gitu. Mikirnya kan kayak ya tanda kutip kayak nggak mau kerja banget gitu kan. Dan menurut saya saham-saham kayak gitu tuh tidak apa ya, tidak mencerdaskan kita gitu loh. Ya coba bayangin nggak beli Bumi nungguin 2 tahun kali ada zombinya biar dia naik gitu nanti kita ikut jual. Itu kan 2 tahun ini kita ngapain coba Bapak Ibu? Bengong gitu tiap hari ngeliatin ya buminya belum bangkit dari kubur gitu kan. Kan kayaknya nggak mubazir banget kan waktu kayak begitu. Kenapa saya ya tidak suka sama sekali dengan saham-saham kayak gini gitu. Kalau beli ya gimana ya, kalau beli ya dikit aja deh kali penasaran. Terus kan saya seumur-umur Bapak Ibu belum pernah beli saham yang 50 perak begini. Bentar saya inget-inget, kayaknya belum pernah. Belum pernah. Dulu sih ala-ala pernah ding saya beli Bumi pernah di kayak di 51 gitu mungkin karena saya pikir dekat 50 udahlah gitu. Cuma terus akhirnya saya jual cuma di berapa lah, kayak di 53 atau apa, itu pun nunggu yang kayak 6 bulan kayak orang dodol gitu kan nggak bisa diapa-apain. Itu ya saya sih kapok terus terang beli yang kayak 50 gitu karena menurut saya nggak jelas banget. Kira-kira begitu. Terus ada lagi yang mau nanya? Teman-teman? Kita bertujuh, kemarin juga berenam. Ya, oke lah. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Teh. Kita pada tidur lagi di sana. SMA boleh dibeli di harga 280. SMA kok murah ya? Dia habis ini ya. Saya ketinggalan zaman. Saya beli SMA zaman kapan ya? Masih 1000 gitu dulu. Kayaknya dia ini ya, stock split ya? Zaman dulu itu, zaman dulu jebot gitu maksudnya. Oke, ini ya sebenarnya SMA tuh lumayan sih likuiditasnya. Kalau tuh ada bandara sopan gitu kan. Oke, likuiditas nggak masalah. Terus tadi berapa harganya? ARB berlanjut Mbak. Oh, baiklah 280. 280. Oke.
nih ya, kan balik ya, moving average. Ini berarti strong downtrend. Oke? Nah, terus kalau di 280 gimana, Mbak? 280 ini cakep sih, Pak. Kalau mau berani beli 280 ini lumayan lah. Support. Ya oke sih, support kuat nih. Jadi ngelihat support tuh makin jauh ngelihatnya gitu ya. Makin di zoom out gitu, kita bisa ngelihat beberapa pertemuan. Ini dengan range beberapa tahun nih, misalnya 1, 2, 3. Ya ini buntutnya doang sih, 4 gitu. Jadi menentukan support kuat atau enggak tuh kira-kira begini kan nih. 5, 6, ya 280 oke sih Pak kalau mau beli. Tapi considering ya kalau turun ke 270 gitu cut loss ya. Karena berarti kalau dia sudah ke sini 270, next support di mana? Next support boleh dibilang di sini kan? Tuh area 240. Jadi nentuin cut loss apa enggaknya itu kayak begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya asumsi, oh saya mau beli nih misalnya 280 nih, saya ngincer. Saya tahu ini lagi uptrend gitu kan, lagi downtrend. Apa ya, wave-nya, wave itu apa? Ombaknya gitu ya, ombaknya ini lagi ke sini gitu. Nih, ombaknya lagi begini kan, lagi ke bawah. Saya mau beli dengan asumsi karena berdasarkan track record dia di 280 nih, harga sering mantul-mantul di sini, jadi saya mau beli, ceritanya kan begitu. Nah, antisipasinya adalah kalau saya salah, kan berarti kalau salah dia nggak mantul di 80, dia bakal ngetes support berikutnya kan, support berikutnya di 240. Sekarang pertanyaannya, kita mau pasrah bismillah nunggu di 240 terus beli lagi, dan terus terang saya takut kayak begitu, karena biasanya nanti kita itu psikologisnya kalau sahamnya udah turun, itu psikologisnya takut gitu. Nanti di 240 beli juga, nanti dia turun lagi jangan-jangan gitu kan. Jadi nentuinnya begitu. Kalau saya sih terus terang tidak suka averaging down, karena maksud saya posisi udah salah kok dibeli lagi gitu. Saya kayak kesel aja gitu niatnya. Saya lebih baik yang kayak beli, terus misalnya salah 270 cut loss, ya udah. Pada saat beli di 280 saya udah hitung size-nya misalnya, oh kalau dia cut loss di 270 saya ruginya misalnya 0,5% dari total modal saya. Biasanya saya gitu kayak gitu. Itu nggak apa-apa, saya mending hilang 0,5% itu dari total modal, tapi kayak yang udahlah duit gue balik, nggak stres, kita start fresh nyari yang lain gitu. Daripada kalau averaging down tuh kan kayak apa ya, nunggu lagi di bawah terus lebih mules, posisinya lebih besar, kalau dia salah lagi turun lagi kita ruginya makin besar gitu kan logikanya. Tapi itu balik lagi sih ke masing-masing, saya nggak menyalahkan satu dengan yang lain ya. Kalau yang misalnya senang averaging down ya monggo silakan, asal dihitung aja gitu. Yang penting dari grafik ini sih moga-moga dari ocehan saya dari tadi itu kayak lebih bisa memberikan gambaran sebenarnya ngitung risknya tuh gimana sih. Jadi tinggal balik lagi Bapak Ibu, saya mau ngambil yang pola bagaimana nih. Karena kan nggak ada yang semuanya selalu benar di market, nggak ada yang kayak indikator dewa yang selalu benar, itu memang nggak ada. Jadi semuanya itu serba bagaimana kita mengantisipasi pergerakan yang ada di market, dan grafik itu sangat membantu. Terus ADMR sopan nggak Bang? Pak Widodo jangan-jangan nanti lupa semua yang saya omongin, cuma ininya sopan nggak dia gitu. Ih, ADMR. Kayaknya tidak diomongin di grup tadi pagi ya tuh. Nah, ini adalah yang baru IPO. Coba lihat, apa yuk, nggak ada moving average-nya. Kenapa coba? Ini bagus, ini contoh. Moving average yang paling kecil kan ini ya, 20 ya saya nyetelnya. Ini lihat karena belum ada 20 grafik, jadi dia bahkan tidak ada. Ini kan ada berapa nih kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Coba kalau kita pasang moving average 5. Nah, saya bahkan lupa ininya di mana. Tenang. Oh, ini kita pasang moving average keempat coba. Ini gimana ya? Edit. Nah, ini. Misalnya kita pasang 5. Terus warnanya apa ya? Warnanya apa nih? Ungu deh, ungu. Apply. Nah, tuh lihat kalau moving average 5 dia ada. Jadi aku cuma pengen kayak ngasih tunjuk aja, moving average tuh begitu. Jadi dia benar-benar berdasarkan data yang masuk. Kenapa saya selalu bilang kalau IPO tuh nggak ada datanya, karena memang nggak ada datanya. Lihat tadi ini, kalau kita nggak pasang 5 yang nggak ada kan nggak ada tuh datanya, nggak ada moving average-nya. Karena kalau kita pakai periode 20, 50, dan 100.
Karena memang datanya kurang gitu. Ketika kita kasih yang 5, dia ada, tapi garis gitu doang karena datanya baru 8 data gitu kan, 8 hari. Mungkin aku tambahin juga, ini periodenya kan gimana sih Mbak apa bedanya periode 5, 20, 50, 100 gitu. Jadi moving average itu Bapak Ibu makin kecil periodenya, kayak periode 5, periode 20 gitu ya. Itu periode 5 itu lebih sensitif. Jadi biasanya kalau yang seneng day trade itu mesti moving average-nya kecil. Tapi di sisi yang lain, jadi selalu ada dua sisi gitu kan. Jadi di satu sisi dia sangat reaktif kepada market. Jadi begitu bergerak dia ikut naik gitu loh, ikut lari gitu kan. Moving average-nya ikut ngetempel gitu loh, nih di pantatnya, di belakangnya gitu kan. Dia nempel harga begitu. Tapi dia makin banyak salahnya. Jadi nggak bisa kita patokan, kalau saya tidak suka patokan support itu moving average 5, karena biasanya kalau mau jebol mah jebol aja gitu loh. Moving average 5 tuh nggak, menurut saya sih cuma kayak nguntitin harga gitu loh, nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Kalau 20 berarti dia kayak reaktif setiap, let's say 20 berarti 1 bulan. Dia lebih lambat reaksinya. Bedanya tuh begitu moving average. Nah, kalau dia tadi balik ke pertanyaannya Pak Widodo, kalau dia kayak begini, ini nggak sopan ya Mbak? Ya sebenarnya kalau IPO itu Pak, likuiditasnya kan masih tanda tanya ya, karena dia nggak ada track recordnya gitu kan. Balik lagi dengan kekurangannya data itu tadi. Dan kenapa saya selalu bilang kalau IPO beli pas dapat hoki hijau, udah jual aja deh. Jangan, biasanya kan kalau mau jual kita mikirnya, Mbak gimana kalau ini jadi 7.000 Mbak? Bayangin Mbak, bayangin misalnya saya beli IPO gitu ya di bawah. Coba sih sebenarnya kita coba merasionalisasikan nafsu kita terhadap cuan IPO ini gitu ya. Misalnya gini, kita kadang bisa let's say Bapak Ibu beli ikut IPO dah dari awal nih, dari awal cerita standar aja. Beli dari awal terus in somehow masih hold sampai sekarang misalnya. Coba Bapak itu udah 400% loh. Masa masih kurang sih, terus kita menangisi kalau dia ke 1.000 gimana Mbak gitu. Kalau menurut saya sih ini cerita enak ya, cerita enak gitu kan, beli di bawah terus kita masih hold sampai sekarang gitu. Kalau bisa jual itu juga kan gitu. Likuiditas itu susah, kalau apalagi kalau IPO gitu, kadang ijo-ijo di portofolio kita doang, giliran jual mah nggak ada yang mau beli gitu, karena ya semua orang pengennya hold misalnya gitu. Kalau likuiditasnya tuh jelek banget lah kalau baru IPO tuh, benar-benar ya banyakan bismillahnya dah, banyakan doanya gitu. Karena memang nggak bisa diapa-apain, kita kan retail ya gitu. Jadi benar-benar cuma bereaksi dengan apa yang ada di market. Kalau udah kayak begini, misalnya beli di bawah, ini di atas udahlah, kalau hijau mah jual aja, nggak usah banyak. Tapi kalau nanti jadi 1.000, kalau jadi 5.000, kalau jadi 10.000, udahlah itu mah nafsu kita, nafsu duniawi persahaman gitu kan, selalu mikirnya kayak begitu. Karena kalau kayak begini nih, nanti begitu turun nggak sopan, kayak buka itu kan. Coba kita lihat buka apa sih awalnya begitu. Dia nggak terlalu heboh lagi, no ini kan naiknya cuma dikit terus udah deh, turunnya nggak sopan kan, jebret-jebretnya dia nggak berperasaan. Bayangan kita nafsu waktu di sini misalnya, kan banyak tuh katanya nyangkut di 1.000, 1.200, 1.300 kan katanya. Dulu ada yang bikin kotakan, masih ingat nggak tuh, kotakan kalau ARB 10 hari bla 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 gitu kan. Itu memang ya dalam tanda kutip halunya tuh memang begitu, tapi itu kan kalau udah turun tuh nggak sopan gitu loh turunnya. Jadi makanya kalau bisa jual udah hijau IPO tuh jual aja, karena emang pengamannya hampir nggak ada gitu. Kita benar-benar cuma ya reaktif aja lah ke market, hijau ya udahlah jual. Udah alhamdulillah hijau, alhamdulillah bisa jual juga gitu kan kalau lagi kalau saham IPO begitu. Nah ini Pak Edi, BMRI lihat di RTI jumlah pemegang sahamnya selama beberapa bulan terus menurun. Ini ada indikasi akumulasi, gimana menurut Mbak Anggi? Ini pemegang saham menurunnya maksudnya gimana Pak? Ini sih BMRI memang pasti liquid lah ya, LQ45. Oh, pihaknya jadi makin dikit. Maksudnya saham beredar di marketnya makin banyak gitu. Tapi penasaran. Ntar ya, saya lihat RTI dulu sambil ngintip biar nyambung. BMRI.
jadi di profil, jadi makin sedikit profiles. Oke, ini aku lagi lihat profilnya. Oh ini ya jumlah pemegang saham ya, jadi minus 926 itu ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Aku sih terus terang jarang lihat Pak kalau ngeliatin kayak RTI yang pemegang saham gini ya. Kalau akumulasi itu sebenarnya kan kayak lagi kayak di ini kan di support gitu toh sebenarnya akumulasi tuh. Ya kalau dari grafiknya sih balik lagi apa? Ini kan lagi strong uptrend ceritanya nih dari Oktober. Dan sekarang lagi sideways gitu kan, lagi galau nih gitu, dia mau naik apa mau turun. Kalau mau beli ya di sini. Nanti ya mungkin nggak di tengah-tengah banget lah ya, market lagi jelek gitu kita. Jadi support itu bukan garis ya Bapak Ibu. Dulu saya dulu sering bertengkar sama teman di coffee shop mempertengkarkan mana support yang benar gitu. Sebenarnya support yang benar itu nggak ada. Karena support itu area. Jadi area itu range-nya lebar ya gitu. Kenapa bilang beli di support itu sebenarnya juga tiap orang nanti masuknya akan beda-beda tergantung tingkat keserakahan dan kesabaran. Karena kalau ada misalnya ini kan support point nih area 7.000 lah ya. Ada orang yang mau beli misalnya kayak saya tipe begini nih. Misalnya 7.000 ya 7.100 saya nggak mau lah. Tapi kalau 7.025 ya udahlah beda 25 perak. Saya terus terang begitu. Tapi ada teman saya yang 7.000 tuh ini aku mau di 6925 deh kayak gitu atau 6975 deh begitu. Jadi balik lagi tiap orang beda-beda. Tapi area 7.000 ini sebenarnya area support. Jadi silakan kalau mau beli di sini sih. Terus nanti cut loss-nya ya biasa. Ini di terakhir di bawah. Oh ya bisa juga menentukan entry point itu menentukan kita kalau mau cut loss ada di mana gitu. Jadi aku nggak mau keluar sih. Nah ini mau cut loss-nya di mana? Nah itu kita tentuin entry masuknya, ngitungnya dari cut loss-nya. Maksudnya begini, misalnya kayak ini nih. Kalau kita cut loss di sini, area misalnya ini 7.000 ya, misalnya 7.000 baru beli terus beli harga dulu main-main ke 6940, 6865 tuh kan. Dia kalau menurut saya sih lihat kita pesimistik dulu. Maksudnya market juga lagi nggak terlalu bagus kan. Ini kan semua serba nggak jelas sebenarnya zaman corona. Saya tuh sebenarnya kesel zaman corona ini nggak jelas banget. Marketnya aja nggak jelas, orang IPO nggak jelas, saya malah curhat. Coba Raffi Ahmad aja mau IPO ngajakin anak ke Jokowi gimana coba? Kan stres, saya malah curhat. Dari tadi saya nyurhatin Jokowi yang papa saya. Sebelum edukasi jadi begini. Ini balik lagi. Misalnya kita ambil pesimistik lah ya, low-nya ini 6850. Jadi kita cut loss-nya mungkin di bawah 6.800 lah, 6725 mungkin. Atau 67, ya inilah 6775 misalnya gitu ya di bawah. Ini kalau kita belinya maksa di 7.000, tadi saya misalnya, 7.025 dah, nggak sabaran gitu. Itu nanti lebih, kan berarti lebih dari 3% nih cut loss-nya. Jadi dihitung-hitung aja, 4% cut loss-nya. Oke, saya tidak sebaik itu gitu kan. Yaudah deh, sabar deh, nggak apa-apa deh, nunggu di sini misalnya 6975. Jadi entry point tuh bisa di otak-atik gitu ya. Paling enak itu kalau saya ngeliat dari mau cut loss-nya di mana nih kalau ngeliat kayak begini gitu. Jadi nanti kita tentuin resikonya dari berarti masuknya di misalnya dalam contoh ini di 6975 aja supaya nanti misalnya kalau cut loss ruginya 3%. Ini juga bisa diolah lagi Bapak Ibu misalnya 6975, aduh Mbak Anggi tapi saya tuh gatel, nanti nggak bisa tidur. Itu bisa beli misalnya 25% dulu di 7.100 misal. Nanti dia di 7.000 beli lagi misalnya 25%, terus nanti hajar di bawah di yang 6975-nya 50%, itu bisa. Kalau yang sabar itu bisa, kalau saya terus terang saya males. Jadi itu balik lagi, kenapa trading itu sangat perspektif, sangat masing-masing. Saya nggak bisa bilang inilah cara trading yang benar, kalau nggak begini salah. Itu nggak bisa, karena kayak entry point aja itu kan bisa, mungkin Bapak Ibu bisa bayangin lah ya kalau yang udah agak lama di market juga, udah bisa ngeliat pergerakan harga apa, itu sangat berpengaruh terhadap kita punya emosi gitu loh. Orang yang kayak saya tuh saya nggak suka yang rempong, nggak suka yang drama, nggak suka yang, saya seneng yang simple aja. Itu kalau dibagi 25% di sini, 25% di sini, itu saya pusing. Akhirnya kadang udahlah nggak jadi belilah, males gitu. Atau terus nanti kadang lupa gitu. Pokoknya it just happen gitu. Kebetulan kepribadian saya tidak seperti itu.
Tapi ada saya punya teman orangnya sabar sekali itu cici-cicinya belajarnya sama saya bareng. Teman papa saya sih sebenarnya. Anyway dia orangnya saya kalau sering diledekin kan dia cerita orang keuangan terus sering diledekin bapak saya itu sardit gitu, dasar pelit gitu kan. Dasar medit gitu kan orang bahasa Jawa gitu. Sering di ini dasar pelit gitu. Jadi saya kalau ngeledekin dia tuh trader sardit. Karena orang udah support dia selalu nawar support misalnya 7.000, nggak mau dia 7.000, nanti 6.975, pokoknya kudu nawar gitu. Apa kebetul balik lagi kan kepribadian orang gitu. Jadi kadang dia juga ketinggalan dia cuek aja nggak dapet. Kalau saya kadang masuk duluan, ternyata turun, masih turun lagi akhirnya kadang nunggunya lama gitu. Jadi balik lagi itu seni. Tapi kita bisa bilang di sini 7.000 tuh area support, tinggal gimana Bapak Ibu mau ngolah nih masuknya mau gimana tergantung kepribadian dan uang masing-masing, tingkat kesabaran dan segala macam. Kira-kira begitu. Nanti berarti kita take profitnya di harga pernah di mana ini? 7.700. Nih, take profitnya bisa di sini lah ya, 6%. Sekitar 7.450. Ini kan udah ya nyenggol-nyenggol support atasnya. Ya kira-kira begitu. Nanti tinggal di position sizing kan. Misalnya kita udah ngitung, masuk misalnya 7.000 deh biar gampang. Masuk di 7.000, cut loss-nya di 6.775 gitu. Nanti take profit-nya di 7.460. Nanti pakai kalkulator yang kemarin itu yang saya sharing itu. Atau aku kasih lihat aja. Jangan cancel. Wait, aku buka dulu ya. Harusnya tiap edukasi ininya harusnya dibuka ya. Biar gampang. Next time. Bentar Bapak Ibu, aku mau kasih contoh. Kalau tadi, kok jadi buka? BMR kita mana? Loh. Oh. Nah, ini tadi misalnya uang kita 10 juta misalnya, risk per trade-nya misalnya 0,5% gitu ya. Ikutin ini aja. Sahamnya kan BMRI. Terus tadi kita mau masuk misalnya di 7.000 kan. Terus tadi di berapa ke atas sih? Kenapa dia balik ke buka? Aneh sekali. Ini ngapain lagi? Wait. Kayaknya error, chat Nexus ke error. Tadi deh. Tadi tutup dulu, tak buka lagi. Nah. Tadi di berapa? Tadi kan di 6775 ya, kita mau cut loss-nya. Nah, berarti belinya dua lot. Gitu. Jadi position sizing-nya disesuaikan pakai entry point kita tadi. Gitu, tergantung masing-masing. Makanya cheat sheet ini membantu banget sih daripada ngitung manual gitu kan. Gitu. Terus ini apa? Mbak, Isat kenapa itu sebelum merger sempat di atas 8 di atas 8 ribuan, setelah merger malah 3.co.id malah under 6.000. Kalau merger pengaruh juga nggak di view chart-nya. Oke. Chart Nexus. Cara chart Nexusnya error, apa HP-ku, laptopku yang sudah tua seperti laptop pada tua. Harus ganti laptop memang. Aduh. OTW. Ini Isat kita terakhir ya, kita bahas ya. Habis gitu kita udahan. Karena menuju putus lagi. Kasian deh gue. Pokoknya minggu depan aku sudah berbayar Bapak Ibu, janji deh. Biar kita tidak putus nyambung begini. Oke. Tadi apa Isat?
ininya ditutup dulu. Bisa kok Indosat jelek banget sih sekarang. Ya Allah, apa kabar dia? Jadi begini banget Indosat. Tutupnya jadi begini. Pembagian dividen. Nah, ini kalau kayak gini Bapak Ibu, dividen terus hilang gini, ini namanya dividen trap. Jebakan dividen. Karena biasanya memang kalau dividen tuh harga saham jadi nggak sopan gitu. Ngegap nggak jelas gitu. Iya, tadi balik lagi abis merger kok dia jadi jelek gitu ya. Mungkin aku bahas ini kali ya berdasarkan technical analisisnya dulu, terus nanti komenku masalah dia merger. Ini kan supportnya, nih ini sebenarnya area support juga sini 5.800 lah. Support terakhirnya di sini 5.500, ya 5.500 lah supportnya. Ini menuju downtrend, lihat ya, yang MA20-nya ke bawah, nih yang birunya kan telat dia lagi OTW mau ke bawah juga. Nah, kalau lagi kayak gini gimana gitu? Kalau saya ya nggak beli. Terus yang jadi pertanyaan kan kenapa kok jadi begini gitu, habis merger kok jadi jelek. Jadi kalau merger akuisisi, terus side issue, dividen, apa kalau ada company action gitu, itu memang terus terang kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di market. Contoh gampang, zaman jebot itu, apa itu? Yang rokok itu apa? Sampurna, HM Sampurna. Sebelum stock split dia bagus, abis stock split jadi kayak kampret. Itu nggak tahu kenapa jadi begitu gitu kan, tapi reaksi marketnya begitu. Jadi kenapa kalau baru mau beli saham, kalau bisa kalau tahu mau ada corporate action yang paling gampang dividen tuh hindari dulu, karena biasanya daripada kita kena dividen trap gini kan, males juga kan gitu. Karena kadang kalau dividen trap misalnya kita mau bisa gini lah, ini contoh ngawurnya gitu kan, misalnya mau cut loss-nya di 688, ternyata dia udah di 6.500 karena ngegap begini, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi nilai cut loss itu kadang nggak fix di situ juga ya, kalau tiba-tiba dia ngegap gitu karena likuiditas jelek atau karena ada apapun lah, itu ya akhirnya kita cut loss di bawah nilai cut loss yang kita mau, yang sudah tadinya kita tentukan itu, akhirnya risk per trade-nya, resiko per transaksinya misalnya lebih, tadi kan karena kita 0,5% kan lebih dari 0,5%, itu terjadi, dan itu ibaratnya itu salah satu dari resikonya memang begitu. Terus apakah kelihatan Mbak kalau di pengaruh merger, kelihatan nggak kalau view di chartnya? Jadi teori chart ini itu dia sudah menunjukkan semuanya. Dalam tanda kutip, pertanyaan yang paling tidak berguna ngelihat technical analysis itu adalah kenapa? Kenapa sih Mbak kok dia jadi jelek begitu? Gitu. Atau kenapa sih kok bagi dividen jadi kayak gitu? Atau kok dia right issue jadi kayak gitu, tadinya baik-baik aja? Itu kenapa itu tidak pernah dijawab di grafik. Jadi kalau mau nanya kenapa, itu harus lihat laporan keuangan biasanya. Kalau rajin gitu, itu biasanya kelihatan lah, itu harus kayak dioprek gitu loh, nanti kelihatan lah logika ininya. Tapi grafik itu cuma ngasih tahu, pokoknya riwayatnya begini, kenapanya itu nggak penting gitu loh. Jadi pokoknya kalau jebol support ya kita cut loss, kalau dia udah di atas jauh dari moving average jangan beli gitu loh. Jadi itu buat ancang-ancang gitu loh kalau di grafik. Dan teorinya itu, grafik itu sudah mengcover semua informasi yang ada di market, baik kita tahu maupun tidak tahu. Jadi yang sering beributkan kayak insider trading apalah segala macam, itu teorinya kalau di Dow teori itu semua sudah input di pergerakan harga. Kenapa tadi pertanyaan kenapa itu tidak penting dalam tanda kutip ya gitu. Maksudnya tidak perlu kayak bertapa lalu memikirkan kenapa saham Indosat jadi begini. Gitu. Itu ya balik lagi nyarinya di laporan keuangan. Tapi kalau nyarinya di grafik itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi grafik itu cuma ngasih pokoknya riwayat harganya begini berdasarkan data dan statistik gitu. Tinggal bagaimana kita bereaksi terhadap data yang ada. Ditanya begitu. Berarti hindari entry pada saat ada corporate action. Iya, betul Pak Widodo. Jadi kalau kita mau entry, lihat mau ada right issue, dividen, itu hindari aja dulu. Kalau misalnya, wah ternyata nggak dividen trap, tunggu baik-baik aja, ya itu juga mungkin terjadi. Saya nggak bilang selalu
jadi masalah gitu ya, kayak kalau ada corporate action nggak juga. Ada juga yang nggak tahu nih yang right issue jadi bagus apa ya. Saya nggak, pada detik ini saya nggak ingat ya sahamnya di kepala saya. Tapi yang jelas kalau mau ada right issue, kalau mau ada corporate action itu baiknya memang dihindari. Karena gimana pun kita kan informasinya informasi publik ya gitu loh. Pasti kalah dengan yang gede-gede lah gitu, dan itu sudah ya kasarannya itu sudah kenyataan hidup, tidak perlu kita ratapi gitu. Yang penting bagaimana kita bereaksi terhadap yaitu tadi bagaimana ngambil keputusan berdasarkan informasi yang kita punya. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk udah depending saja dulu kalau mau ada corporate action. Mbak tadi singgung soal dividen ISAT dan jebakan dividen request, dari saya nanti boleh Mbak bahas dari segi pengetahuan dan kegunaan soal indeks-indeks, misalnya indeks 20, indeks Sri Kehati, indeks 100 yang ke-5 mau pencerahan nanti. Oke Pak, nanti aku catat deh tentang indeks-indeks ya. Kali kita mau bahas-bahas. Thank you Pak. Pak, siapa ini? Aku kok lupa. Oh iya Pak Aryadi, thank you ininya. Nanti aku bahas untuk next time ya. Gimana cara menggunakan indeks-indeks ini. Oke, kayaknya aku stop dulu Bapak Ibu pertanyaannya. Untuk minggu depan nanti kita edukasi lagi. Oke, pada semangat edukasi, saya jadi senang. Terima kasih malam ini sudah datang. Maaf karena tadi putus. Oke. Nanti next time minggu depan kita kita edukasi lagi. Bentar ya. Aku mau pamer. Screen. Videonya nongol dong. Kita print screen. Terima kasih Pak Aryadi. Oke, selamat malam semuanya.